Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irmawati, NIM 2019-143183 dari kelas 2E Prodi PGSD. Baiklah, di sini saya akan menerangkan 9 materi mapping yang sudah saya buat mata kuliah konsep dasar IPA SD 2. Materi yang pertama, kita akan membahas mengenai sistem respirasi. Nah, apa itu sistem respirasi? Sistem respirasi adalah sistem menghirup udara bebas untuk mendapatkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dalam tubuh. Pernapasan itu sendiri sangat penting bagi tubuh manusia. Mengapa pernapasan sangat penting bagi tubuh manusia? Karena manusia sangat membutuhkan oksigen untuk kelangsungan hidupnya. Nah, mekanisme pernapasan itu sendiri dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Organ pernapasan pada sistem respirasi ada hidung, laring, tenggorokan, cabang batang tenggorokan, dan paru-paru. Kita akan lanjut dengan materi yang kedua, yaitu sistem rangka pada manusia. Nah, rangka itu sendiri adalah susunan tulang-tulang dengan sistem tertentu. Rangka itu sendiri terletak di dalam tubuh dan terlindung oleh otot-otot dan kulit. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas fungsi kerangka pada tubuh manusia. Yang pertama ialah menegakkan dan menopang bentuk tubuh manusia. Selanjutnya, kerangka juga berfungsi sebagai tempat melekatnya otot. Fungsi kerangka yang lainnya ialah memberi bentuk yang khas pada tubuh manusia. Materi ketiga ini kita akan membahas mengenai sistem pencernaan manusia. Nah, sistem pencernaan manusia itu sendiri merupakan proses mengubah makanan dengan molekul kompleks menjadi makanan dengan molekul yang lebih sederhana. Pencernaan makanan itu sendiri terjadi secara fisik dan kimiawi. Nah, di sini kita akan membahas mengenai organ-organ dalam sistem pencernaan tubuh manusia. Sistem pencernaan pada manusia yaitu yang pertama mulut, kerongkongan, lambung, hati, usus halus, usus besar, dan anus. Materi yang selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem peredaran darah. Nah, sistem peredaran darah itu sendiri adalah proses membawa darah dari dan menuju jantung. Organ dalam peredaran darah itu sendiri adalah jantung, pembuluh darah, dan darah. Darah terdiri dari plasma darah, sel darah putih, sel darah merah, dan keping darah. Nah, mekanisme peredaran darah antara lain sirkulasi sistematik, sirkulasi pulmonal, dan sirkulasi koroner. Kita akan membahas mengenai sistem reproduksi. Nah, sistem reproduksi itu terjadi melalui proses bertemunya gamet jantan sperma dengan gamet betina ovum. Reproduksi itu sendiri dibagi menjadi dua, organ reproduksi pada pria dan organ reproduksi pada wanita. Organ reproduksi pada pria yaitu berupa sel sperma, sedangkan pada wanita berupa sel telur. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem tata surya. Di dalam sistem tata surya itu sendiri terdapat planet, satelit, asteroid, meteoroid, dan komet. Sistem tata surya bisa terjadi rotasi bumi dan revolusi bumi. Nah, apa itu rotasi bumi? Rotasi bumi adalah gerakan planet pada porosnya, sedangkan revolusi bumi adalah gerakan planet mengelilingi bumi. Nah, dalam sistem tata surya ini juga dapat terjadi gerhana bulan dan gerhana matahari. Gerhana bulan terjadi ketika bumi berada pada posisi di antara matahari dan bulan, sedangkan gerhana matahari terjadi pada saat posisi bulan berada di antara bumi dan matahari. Selanjutnya kita akan membahas mengenai materi ekosistem. Nah, apa itu ekosistem? Ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Nah, komponen ekosistem itu tersendiri terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik. Jenis-jenis ekosistem antara lain ekosistem darat dan ekosistem air. Faktor biotik antara lain yaitu produsen, konsumen, dan dekomposer. Faktor abiotik antara lain tanah, faktor iklim, dan air. Baiklah, di sini kita akan membahas mengenai energi alternatif dan terbarukan. Nah, perlu kita ketahui, energi merupakan sesuatu yang bersifat abstrak, namun sukar dibuktikan tetapi dapat dirasakan adanya. Ada beberapa energi di muka bumi ini, salah satunya yaitu energi alternatif, energi terbarukan, energi tak terbarukan, energi konvensional, dan energi non-konvensional.
Baiklah, materi selanjutnya adalah tumbuh dan berkembang. Apa itu tumbuh? Tumbuh merupakan proses perubahan struktur organisme dari kecil menjadi besar. Nah, tumbuh itu sendiri bersifat kuantitatif, yaitu dapat dihitung, dan bersifat irreversibel, tidak dapat kembali ke bentuk semula. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perkembangan. Perkembangan itu sendiri merupakan proses bertambahnya kemampuan atau skill di dalam tubuh manusia. Nah, perkembangan itu sendiri memiliki dua sifat. Perkembangan itu sendiri memiliki ciri-ciri bersifat kualitatif tidak dapat dihitung dan memiliki alat reproduksi perkembangbiakan. Perkembangan makhluk hidup itu sendiri tidak lepas dari pertumbuhan, sedangkan pertumbuhan tidak lepas dari perkembangbiakan, entah itu dari ukuran, entah itu dari volume, bobot, dan jumlah sel. Baiklah, sekian materi yang dapat saya paparkan. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.